Halo Sobat Sehat Rumah Sakit Sari Mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Selamat bergabung di podcast Kesehatan Rumah Sakit Sari Mulia bersama saya Dr. Clara yang akan membantu bincang pagi kita hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal lebih dekat patologi anatomi bersama narasumber kita hari ini, Dr. Rizky Amalia Juwita, spesialis patologi anatomi. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dokter. Sehat selalu ya, Dok. Terima kasih sudah meluangkan waktu pagi hari ini. Pada hari ini kita akan membahas mengenai patologi anatomi. Mungkin Sobat Sehat semua pernah mendengar mengenai patologi anatomi. Namun mungkin belum mengerti, belum paham apa sih patologi anatomi itu, pemeriksaan apa aja yang bisa dilakukan dalam patologi anatomi. Nah, kali ini dengan narasumber kita, Dr. Juwita, kita akan membahas apa aja sih yang ada dalam patologi anatomi dan pemeriksaan apa aja, dan di Rumah Sakit Sari Mulia untuk patologi anatomi apa yang bisa dilakukan pemeriksaannya. Oke, kita mulai aja ya, Dok ya. Ya. Untuk patologi anatomi sendiri itu apa sih, Dok, sebenarnya? Oke, jadi patologi anatomi itu adalah cabang ilmu kedokteran untuk memeriksa adanya perubahan fungsional dan juga struktural dari jaringan ataupun juga organ yang terkena biasanya penyakit. Nah, tujuannya itu apa sih untuk dilakukan pemeriksaan patologi anatomi itu? Yang pertama, membantu untuk diagnosa dari dokter-dokter klinisi, dan juga itu bisa membantu mengetahui prognosis, biasanya tuh lihat dari grading seperti itu. Nah, dan juga bisa membantu terapi apa yang diperlukan selanjutnya. Oke. Jadi pemeriksaan penunjang gitu ya, Dok ya, untuk membantu menegakkan diagnosis seperti itu ya, Dok ya. Selain kalau tujuannya tadi sudah itu ya, Dok ya, untuk membantu menegakkan diagnosis, prognosisnya ya, Dok ya. Oke. Nah, yang termasuk dalam pemeriksaan patologi anatomi ini apa aja sih, Dok? Pemeriksaan patologi anatomi ini beragam, banyak sekali. Jadi yang paling terkenal mungkin ini pemeriksaan histopatologi atau pemeriksaan jaringan. Jadi mungkin sobat semua pernah, kalau misalnya ada keluarga yang sakit terus dioperasi, nah itu tuh jaringannya diambil, ini harus diantar nih ke lab PA. Apaan sih, kenapa harus diperiksa di situ? Nah, itu pemeriksaan histopatologi, jadi pemeriksaan jaringan. Selain itu, selain histopatologi ada juga pemeriksaan sitologi. Pemeriksaan sitologi ini juga beragam lagi, Dokter Clara. Ada yang namanya disebut FNAB. Nah, FNAB itu biasanya pemeriksaan bahasa Indonesia aspirasi jarum halus. Terus juga ada pemeriksaan cairan tubuh. Nah, pemeriksaan cairan tubuh ini seperti kalau misalnya pasien biasanya paru ya. Kalau kayak sesak, ada efusi pleuranya, ada cairan di parunya, atau ada cairan di dalam perut. Nah, cairan abdomen asites seperti itu. Nah, itu cairan yang keluar bisa dikirim ke patologi anatomi. Lalu ada juga pap smear. Nah, pap smear itu ke kita. Jadi nanti bisa dilihatkan di mikroskopis seperti apa selnya. Itu untuk yang sitologi. Lalu juga ada juga pemeriksaan imunohistokimia, ada pemeriksaan histokimia, ada pemeriksaan biologi molekuler, banyak sekali. Oke. Nah, jadi untuk Sobat Sehat semua mungkin pernah punya pengalaman keluarga atau Sobat Sehat sendiri yang melakukan operasi dan ada diambil katanya jaringannya untuk diperiksa. Nah, itu ya, Dok ya, yang namanya pemeriksaan nanti dilakukan di laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan patologi anatomi. Nah, yang mungkin yang paling sering nih kasusnya untuk menentukan kanker ganas atau tidak, betul, ya, Dok ya. Nah, jadi Sobat Sehat semua mungkin kan selama ini apa sih patologi anatomi? Nah, itu yang biasanya ada jaringan atau ada diambil misalnya ada benjolan. Nah, itu dilakukan pemeriksaan, itu namanya pemeriksaan patologi anatomi. Cuma ada yang tadi sitologi, histopatologi, yang itu ya, Dok ya. Oke. Nah, kalau untuk
pemeriksaan patologi ini penyakit apa aja sih dok yang bisa dilakukan pemeriksaan patologi anatomi? Jadi dok, mungkin yang paling terkenal ya di masyarakat itu adalah kalau tadi dokter sudah sebutkan tentang cancer, jadi kanker. Jadi biasanya mikirnya wah ganas terus nih diperiksa patologi anatomi itu. Padahal enggak gitu. Kita juga bisa mendeteksi kalau misalnya ada tumor jinak seperti itu. Karena mungkin memang dipikirkan masyarakat biasanya namanya tumor ini ganas terus gitu. Padahal kan enggak ya dok. Nah itu juga selain itu enggak cuman tentang yang ganas, penyakit ganas atau jinak, bisa juga infeksi dok. Nah di Indonesia itu paling sering untuk infeksi ini adalah TB dok. Jadi sekitar 98% malahan, khususnya di Banjarmasin. Saya ketemu itu rata-rata infeksi yang datang ke kami itu adalah infeksi TB seperti itu. TBC ya dok ya. TBC. Walaupun juga memang ada infeksi-infeksi yang lain. Seperti itu dokter. Jadi nggak cuma untuk menentukan ganas dan jinak suatu tumor ya dok ya, bisa juga untuk menentukan infeksi dan bukan cuma jaringan tadi ya dok, cairan paru bisa. Juga bisa ya dok ya. Nah tadi nih dokter ada menyinggung sedikit tentang FNAB nih dok. Nah boleh dijelaskan lagi dok, apa sih FNAB itu? Mungkin biasa sobat sehat pernah ada keluarga yang dilakukan pemeriksaan FNAB nih. Nah boleh dijelaskan dok sedikit mengenai FNAB ini? Oke. Fine needle aspiration biopsy. Jadi kalau bilang bahasa Indonesia itu aspirasi jarum halus. Nah, fine needle aspiration biopsy ini itu biasanya mungkin kalau dijelaskan dalam bahasa awam, kalau ada benjolan nih dok, itu biasanya nanti kita akan suntik di area benjolannya itu. Nah, itu sangat membantu untuk diagnosis seperti itu. Walaupun memang sebetulnya untuk gold standar pendiagnosakan penyakit itu adalah dari histopatologi. Tapi FNAB ini cukup membantu karena dia harganya murah. Terus minimal invasif. Jadi kan cuma disuntik ya daerah benjolannya itu. Nah, dan cukup membantu walaupun memang ada beberapa penyakit misalnya ini masih belum jelas. Jadi masih kayak abu-abu lah. Oh, ini misalnya gini, kan jenis tumor itu banyak. Tumor itu banyak. Nah, ternyata ini masih gantung antara ini tumor jenis apa. Nah, kalau di FNAB biasanya tidak semua bisa langsung dipastikan bahwa ini tumor jenis A, jenis B, jenis C. Nah, tapi paling tidak klinisi sudah tahu, ini mengarahnya lesi jinak, yang ini mengarahnya ke ganas. Jadi membantu untuk klinisi juga bahwa ini harus langsung dioperasi atau seperti apa. Seperti itu dokter untuk yang FNAB. Jadi tadi dok, maaf, untuk FNAB ini tidak langsung pasti menentukan itu ganas atau jinak ya dok ya? Bisa, jadi nggak semuanya. Ada yang bisa misalnya contoh kanker payudara. Nah itu biasanya kita sudah bisa tuh ngeliat ini ke arahnya ganas nih. Jadi dokter bisa memutuskan mau dilakukan mastektomi, dilakukan pengambilan payudara misalnya seperti itu. Ada yang seperti itu. Atau misalnya contoh yang tadi saya sampaikan tentang infeksi TB. Nah biasanya tuh pasien-pasien datang tuh benjolan di leher dan segala macam. Terus dari dokter klinisinya biasanya sudah bilang ini takutnya, biasanya bilangnya limfadenopati ya dok, karena kan pembesaran kelenjar kita kan nggak tahu ya itu infeksi atau tidak. Nah itu biasanya nanti pas lihat bisa dilihat ini ternyata memang arahnya infeksi seperti itu. Ada yang bisa seperti itu dokter, langsung dilihat. Tapi ada juga yang masih biasanya si dari jenisnya yang kita nggak tahu. Kalau untuk ini lesi jinak tapi tumornya nih atau misalnya kankernya nih apa sih jenisnya, nah itu langsung ke histopatologi. Nah, nanti dokter klinisnya kalau sudah gambaran histopatologi sebagai gold standard sudah tahu nih ngarahnya tumornya jenis ini. Misalnya kayak kanker payudara itu banyak sekali dok jenis-jenis histopatologinya. Jadi nanti dokternya sudah tahu untuk penanganan kelanjutannya seperti apa. Gitu. Jadi pemeriksaan FNAB ini sebelum tindakan misalnya kayak kanker payudara tadi bisa dulu ya dilakukan itu ya untuk menentukan perlu diangkat semua enggak atau oke. Nah, terus dok,
kan ada tuh juga yang FNAB dengan panduan radiologi. Nah itu bagaimana itu dok maksudnya? Jadi FNAB sendiri itu ada yang superficial, ada yang deep dokter. Kalau yang superficial tadi benjolan yang kita kelihatan di luar nih, kelihatan, terus habis itu, wah pokoknya bisa dilihat dari pandangan mata udah kerasa. Yang kelihatan ngejendol gitu ya dok ya? Atau misalnya kalau untuk beberapa pasien ada yang sadar dipegang nih, dilihat kok beda ya kiri sama kanan, kayak ada sesuatu seperti itu. Nah itu bisa tuh secara superficial. Nah tapi kalau untuk yang deep nih contohnya seperti pasien paru. Nah itu biasanya kami memerlukan tim patologi anatomi memerlukan kolaborasi dengan radiologi, dengan TS radiologi untuk melakukan guiding, jadi panduan. CT scan bisa, jadi biasanya kalau untuk paru biasanya lebihnya CT scan, bisa juga dengan USG. Di situ dibantu, dilihatkan, oh ini dokter bagian sini yang area tumornya, jadi bisa kita lakukan FNAB itu yang deep, karena kan di dalam tubuh ya. Itu bareng dok? Atau kolaborasinya biasanya bareng. Oh berarti bareng radiologi dengan? Iya, satu tim. Bisa selain CT scan juga bisa USG. Nah USG itu biasanya selain yang deep masa yang cukup besar. Jadi misalnya contohnya nggak cuma keganas, tumor tiroid deh. Nah tumor tiroid itu misalnya tiroid itu gede banget dok. Nah sulit kita ngambil tanpa panduan. Karena area biasanya kalau ada keganasan, tiroid itu keganasan itu mencok-mencok kalau kata orang Indonesia ya, maksudnya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini gitu. Jadi kalau misalnya tidak menggunakan panduan takutnya salah ambil, malahan takutnya kena area yang ternyata tidak ganas gitu. Nah seperti itu. Jadi bisa dibantu dengan tim radiologi, dilihatkan, oh ini dok area sini yang bisa probable buat diambil, ternyata kemungkinan ganas, misalnya seperti itu. Nah itu sangat membantu sekali dokter. Tapi sama dengan suntikan yang iya, jadi nanti misalnya nih pasien gitu kan, terus nanti tim radiologi itu USG, ambil USG, terus nanti dilihatkan, oh daerah sini dokter jarak dari kulit misalnya ke dalam itu berapa senti. Nanti mereka kasih tahu kita, nanti kita ukur di jarum. Oh misalnya jaraknya 3 cm dok, kita bilang kayak gitu. Nanti dibantu tuh, diarahkan. Oh ya dok, ini sudah betul untuk pengambilan masanya. Udah kelihatan tuh di situ. Nah itu bisa dibantu. Jadi kerjanya bareng-bareng. Oh bareng ya berarti ya. Iya. Radiologi dengan patologi anatominya. Oke. Jadi yang untuk superficial yang kelihatan bisa langsung seperti yang tadi ya, itu berarti yang radiologi itu yang di dalam berarti yang nggak kelihatan dari luar benjolannya. Betul, ya dok sekali. Ya atau bisa yang terlalu kecil dok, misalnya ini di leher kecil, misalnya kita dapat perujukan ada limfadenopati koli misalnya, ternyata pas lihat ukuran kok cuma 1 cm atau setengah cm kan nggak kelihatan ya, pas diraba kok dalam atau terlalu dalam banget. Nah itu biasanya kita juga bisa kolaborasi. Atau yang tadi terlalu besar masanya kita nggak tahu harusnya di mana. Atau yang seperti tim paru tadi. Nah kan karena di dalam nih, nah, di paru atau mediastinum. Nah itu kita memerlukan bantuan dari radiologi dengan menggunakan biasanya CT scan. Gitu dong. Oke. Berarti lebih ini ya, lebih complicated lagi ya. Oke dok. Nah, terus tadi juga dokter ada menyinggung mengenai pemeriksaan pap smear. Nah, ini kan di Indonesia ini kan pap smear tuh kan ya orang takut tuh ngelakuinnya. Pada takut ngelakuin. Bisa dijelaskan dok mengenai pemeriksaan pap smear dan apa aja sih yang bisa didapatkan gitu. Jadi pemeriksaan pap smear ini penting ya dok untuk melihat adakah lesi binan atau lesi prekancer biasanya kan ya. Nah untuk pap smear sendiri di Sari Mulia itu selain banyak sekali dokter objin di sini, nah, kan bisa ke dokter objin, nanti biasanya tuh dokter objin itu melakukan pap smear terus nanti ada dihapus di objek glass. Nah dari objek glass nanti pasien bisa ke dokter ke lab patologi anatomi. Nah itu nanti disampaikan ini loh ada pemeriksaan pap smear. Nah bisa juga kebetulan karena memang pap smear ini juga selain kompetensinya itu kebetulan kita dokter umum juga
kadang-kadang nggak bisa ngelakuin ya dok, kan bidan seperti itu. Makanya akhirnya tim patologi anatomi waktu saya juga masih residensi itu biasanya kami ada acara pap smear massal seperti itu. Nah akhirnya kami juga bisa melakukan pap smear. Nah di sini kalau untuk di Sari Mulia selain dokter obgyn bisa juga dilakukan di patologi anatomi. Kebetulan mungkin karena rata-rata kayaknya di sini obgynnya cowok-cowok ya. Hampir semuanya. Iya, terus kadang kan, aduh malu nih dok, gitu kan. Terus pengen yang deket nih kan, nggak ribet lagi atau segala macam. Saya teks mau pap smear dulu, banyak beberapa tuh ketemu, oh kenapa? Saya bilang kayak gitu, iya dok, cari cewek katanya biar deket bisa ke dokter obgynnya yang di sini. Nah itu bisa dilakukan oleh tim patologi anatomi juga. Jadi nanti setelah dapet slide objek glassnya tadi, kita beri pewarnaan yang namanya papanikulo. Nah setelah itu bisa dibaca di mikroskop. Nah itu untuk pap smear sendiri dan khususnya sitologi itu di Sari Mulia aja hasilnya itu 1x24 jam dokter. Oh 1x24 jam sudah dapat hasil. Misalnya pada saat itu, misalnya nih mau jam-jam siang-siang, kan janjian sama dokter obgyn agak malam misalnya kan, itu bisa kita ngambil dulu, terus paling selesainya itu sejam 2 jam udah selesai, bisa langsung nanti konsul ke dokter obgynnya, atau mau dari dokter obgyn juga bisa ke kita, nanti kita baca, terus habis itu mau sekalian langsung balik lagi juga bisa. Gitu dokter. Berarti 1x24 jam di rumah sakit Sari Mulia sudah paling lama udah 1x24 jam. Udah keluar ya hasilnya ya dok ya. Kalau untuk hasilnya dok banyak ya dok. Yang paling sering apa nih dok? Untuk kalau di kita itu berapa kali saya lihat paling banyak sih cervicitis ya dok. Radang berarti ya dok ya. Radang rahim kayak gitu. Biasanya ada yang memang radangnya baru, kita bisa sebutnya akut ya, ada yang juga karena memang udah lama kronis seperti itu. Kalau untuk usia atau ada syarat nggak sih dok untuk pemeriksaan pap smear ini? Kalau usia kan kita biasanya kalau pemeriksaan pap smear syaratnya ini ya, yang sudah biasanya aktif seksual seperti itu. Nah nanti kalau usia itu kan tergantung dari hasil-hasil itu. Apakah misalnya ada yang diulang berapa tahun sekali seperti itu, ada yang kalau misalnya memang ada penyakit, oh ini harus diperiksa lagi setahun misalnya atau 6 bulan, ada jaraknya. Nah biasanya pasien-pasien pap smear ini nggak cuman hanya, mungkin yang paling banyak tadi ya dok, yang kalau di kami meriksanya yang yang infeksi, tapi ada juga misalnya pasien-pasien yang sudah dilakukan pengangkatan rahim ada. Nah itu sebagian pap smear itu areanya kan biasanya di cervix, tapi sebetulnya nggak situ juga gitu. Kalau yang pasien sudah tapi masih ada area ininya ya, masih ada area cervixnya, tapi misalnya nih pasien ini saya endometrium tapi area uterusnya tuh diambil gitu, misalnya kayak gitu, masih tersisa di situ tuh masih bisa diambil, atau area yang memang udah cervixnya ada tapi area yang endometriumnya itu ada, mungkin tes obgyn lebih ngerti ya. Nah, jadi nanti bisa diambil situ, bisa kita lihat nih apakah masih ada sisa sel kanker yang tersisa setelah mereka melakukan operasi, atau misalnya udah nggak ada lagi nih, itu bisa jadi untuk mendeteksi masih ada apa enggak sel kankernya. Oke. Berarti pemeriksaan pap smear bukan sekali seumur hidup ya dok, berarti tergantung hasilnya itu ya, ada yang diulang setahun, 6 bulan gitu, atau 5 tahun gitu ya dok ya. Oke. Nah jadi buat sobat sehat semua yang mau melakukan pemeriksaan pap smear, nah di Rumah Sakit Sari Mulia bisa, dan paling telat paling lama 1x24 jam hasilnya sudah keluar. Jadi boleh nih nanti melakukan pemeriksaan di laboratorium Rumah Sakit Sari Mulia. Nah, kalau yang sekarang nih dok, ada pemeriksaan terbaru apa nih dok di lab Rumah Sakit Sari Mulia untuk patologi anatominya, biar sobat sehat semua tahu nih, mungkin ada yang rencana atau ada disarankan dokter untuk pemeriksaan itu yang ada di sini, bisa kan nanti dilakukan pemeriksaan di Sari Mulia sini gitu. Kebetulan sudah semenjak 1 Februari kemarin, nah ini kami melakukan pemeriksaan imunohistokimia dokter. Jadi pemeriksaan imunohistokimia itu adalah pemeriksaan antibodi dari sel, itu lihat antigen yang spesifik
dari sel tersebut. Fungsinya buat apa? Pertama itu bisa membedakan jenis tumor biasanya. Nah itu kita bisa membedakan jenis tumor. Kalau misalnya ragu, biasanya area mana sih sebetulnya, misalnya ada pasien nih contoh dia metastasis di hepar di hati gitu. Nah itu kan bingung nih, bilangnya metastasis kan berarti di luar dong, bukan di hatinya. Nah itu bisa menggunakan pemeriksaan imunohistokimia. Selain itu pemeriksaan imunohistokimia ini juga membantu prognosis dan juga untuk membantu terapi. Nah kebetulan di Sari Mulia ini ada yang terbaru. Walaupun memang kami baru mencoba satu jenis imunohistokimia, jadi yaitu IHK panel payudara. Jadi ada namanya jenis-jenisnya tuh IR, PR, HER2 dan juga KI67. Nah ini bisa dok untuk terapi, ya hormonal terapinya selanjutnya seperti itu. Itu sangat membantu pasien-pasien kanker payudara. Berarti untuk pemeriksaan bisa juga untuk terapi gitu. Iya, itu. Oke. Berarti tadi untuk membedakan, untuk menentukan diagnosis jenis tumor dok. Jenis ganas atau enggak ya dok ya? Kalau ganas atau enggak memang ada juga yang bisa seperti itu dok, tapi lebih ke arah jenisnya. Jadi kan jenis tumor tuh banyak, misalnya kayak tadi saya sebutkan kayak kanker payudara aja itu ada yang tumornya dari kelenjar, ada yang tumornya area stromalnya dari area luar itu. Nah itu membantu tuh buat ngebeda-bedain ini tumornya jenis apa sih gitu. Ada untuk yang diagnosis seperti, ada juga untuk terapi yang tadi saya sampaikan. Oh ternyata perlunya terapi hormon. Oh ini kemo gitu kayak seperti itu. Berarti di Rumah Sakit Sari Mulia sudah bisa ya dok? Bisa, walau memang hanya untuk IHK panel payudara saja dokter. Oh saat ini untuk saat ini, semoga nanti bisa berkembang lebih lagi. Oke, amin. Nah, buat sobat sehat Rumah Sakit Sari Mulia, kalau ada yang ingin bertanya atau punya pengalaman atau mungkin keluarga, saudara ada yang dilakukan pemeriksaan patologi anatomi, boleh mengajukan pertanyaan, nanti akan dapat door prize dari rumah sakit ya. Kita tunggu pertanyaannya ya. Nah, ini sambil menunggu pertanyaan dok. Berarti tadi ada yang kalau yang paling sering dari semua pemeriksaan itu dok, untuk menentukan jinak atau ganas itu berarti dari yang histopatologi itu ya. Gold standar sekali. Itu gold standarnya ya, yang paling itu ya. Oke. Nah, ada lagi pemeriksaan lain nggak dok nih yang di Rumah Sakit Sari Mulia yang mungkin sobat sehat juga perlu tahu? Ada lagi nggak dok pemeriksaan lain? Pemeriksaan lain. Jadi pokoknya kalau di sini dokter yang pertama kan histopatologi. Sekalian saya sampaikan juga ya dok, waktu tunggu. Nah biasanya pasien itu nanya kok lama gitu ya. Jadi memang waktu tunggu pemeriksaan PA itu yang untuk khususnya histopatologi itu sekitar 1 sampai 6 hari dokter. Nah, 1 sampai 6 hari. Enggak, 4 sampai 6 hari. Jadi jaraknya maksimal 6 hari. Nah, itu kenapa kok lama ya, Dok gitu. Kadang si pasien nih deg-degan. Aduh, ini kemarin mungkin dijelasin sama dokternya, ya nanti kita lihat hasilnya jinak apa ganas. Nah, itu tuh bikin si pasien deg-degan kan. Nah, biasanya kenapa lama sih, Dok? Kok pemeriksaan histopatologi ini? Ya, karena banyak ininya, banyak step-stepnya. Jadi nanti kan alurnya itu seperti tadi operasi, jadi operasi diantar nih jaringannya. Nah setelah itu kita prosesnya tuh kami secara makroskopis dulu. Jadi makroskopis tuh lihat organnya. Nah saya lihat organnya, saya anggaplah yang paling sering payudara ya mungkin ya. Lihat payudara, oh ya dilihat dulu nih. Terus nanti kita proses, kita lihat, kita ambil tumornya yang area mana seperti itu. Terus habis itu ada tuh proses namanya preanalitik, nanti pakai blok parafin dulu, nanti perlu dipotong, nah lalu ditempel di objek gelas. Nah itu kadang memakan waktu 3-4 hari. Apalagi misalnya kalau kayak payudara kan besar ya dok. Nah ada beberapa yang memang harus fiksasi itu direndam di formalin agak lebih lama. Nah, jadi misalnya nih, itu udah hari pertama, baru misalnya
kita bisa lakukan pengambilan tumornya di hari kedua karena baru selesai direndam formalin nih. Nah, nanti hari ketiga, hari keempatnya baru diproses. Nah, baru tuh sekitar 4, 5, 6 tuh baru kami bisa baca hasilnya. Saya kayak gitu di mikroskop. Nah, belum lagi kalau misalnya kasus ini kasus sulit. Nah, misalnya wah perlu ini deh, perlu apa namanya lebih dalam nih dilihat lagi. Nah, itu kadang-kadang bisa sih lebih dari 6 hari, tapi jarang dok. Kalau di sini kebetulan alhamdulillah ya kasus-kasusnya masih bisa ditangani. Jadi ya maksimal 6 hari. 6 hari kerja ya, Dok. Oh 6 iya. hari kerja kecuali hari Minggu. Berarti 4 sampai 6 hari ya, Dok ya. 4 sampai 6 hari itu untuk histopatologi. Kalau untuk sitologi kebetulan itu bisa 1 kali 24 jam. Itu sudah paling lama. Yang kayak hasil FNAB tadi, terus hasil pap smear, hasil sitologi yang dari efusi pleura seperti itu, cairan dari apa namanya dalam perut yang ngasih tes seperti itu tuh bisa 1 kali 2 hari. Untuk imunohistokimia tadi itu juga biasanya 6 hari karena prosesnya juga cukup lama, harus motong dulu, harus kayak perlakuan pengecatan imunohistokimia itu bisa nyampe seharian seperti itu, jadi agak lama. Jadi biasanya kami sekitar 6 hari dokter gitu. Nah, jadi sekarang sobat sehat tahu kenapa sih lama pemeriksaan histopatologi. Nah, itu tadi karena prosesnya memang dari mulai menempel sampelnya itu ya. Nah, sampel dan itu makanya hasilnya lama gitu. Tapi untuk di Sari Mulia maksimal 6 hari kerja ya, Dok ya. Hasilnya 6 hari kerja. Sudah keluar. Oke, kita lihat dulu ya, Dok ya. Ada yang bertanya atau enggak? Ayo buat sobat sehat semua, kalau ada yang mau bertanya atau ada yang penasaran nih mengenai patologi anatomi, boleh diajukan pertanyaannya, nanti akan saya sampaikan ke Dr. Juwita. Berarti tadi di sini histopatologi, FNAB, pap smear, sitologi dokter. Oh iya, sitologi ya tadi ya. Sitologi cairan itu, harus juga imunohistokimia. Sebenarnya ada satu lagi sih pelayanannya namanya apa tuh, Dok? Friskop. Jadi potong beku. Cuma biasanya yang pakai dokter apa namanya klinisi. Nah itu mungkin kalau misalnya pasiennya nanti ada dokter klinisi yang menjelaskan. Nah itu untuk menentukan pada saat at the time during time operasi itu, Dok. Nah itu ganas apa tidak. Nah biasanya nanti itu membantu keputusan dokter klinisinya. Misalnya nih obgyn. Nah misalnya ada operasi apa namanya tumor ovarium ya, ngomongnya tumor dulu, tumor ovarium. Nah itu nanti misalnya ovariumnya diambil terus dilihat dulu, oh dok ini ganas apa enggak gitu. Kalau misalnya oh ganas, nah nanti keputusan selanjutnya seperti apa, seperti itu. Atau jinak, keputusan selanjutnya seperti apa. Berarti pada saat during surgery, jadi saat operasi itu biasanya ada juga yang seperti itu. Tapi itu lebih berhubungan dengan dokter pengirimnya, lebih berhubungan dengan klinis. Itu berarti hasilnya dalam berapa lama tuh, Dok? 20 menit dokter. 20 menit. Sudah harus, karena kan pasiennya di meja operasi nih. Nah itu selama 20 menit itu kita harus langsung melakukan pemeriksaan, memberikan keputusan apakah ganas atau tidak. Untuk dokternya melakukan tindakan apa ya, Dok ya? Seperti itu dokter. Oke. Nah, ini ada yang bertanya nih, Dok. Dari Salam Fotograf, izin bertanya, Dok, saya ada benjolan di musculus occipitalis dextra. Kira-kira untuk pemeriksaan lanjutnya gimana ya, Dok? Oh gitu. Dia ada benjolan ceritanya ya, Dok? Ya, benjolan. Nah, biasanya kalau untuk benjolan sendiri itu pertama kali diperiksakan ke dokter klinisi dulu, dokter spesialis lain. Jadi misalnya, bedah misalnya, Dok. Atau misalnya penyakit dalam. Atau kalau anak-anak bisa ke dokter anak. Misalnya nanti situ diarahkan, oh ini bisa dilakukan pengambilan yang tadi FNAB.
Nah, ke dokter patologi anatomi. Benjolan seperti apa sih biasanya dok? Gitu. Biasanya pasien kan suka nanya gitu dok. Benjolannya yang gimana? Biasanya benjolan yang menetap lama banget, walaupun ukurannya segitu-gitu aja. Bertahun-tahun nih. Misalnya bertahun-tahun. Kadang tuh ada tuh pasien dia dok udah 4 tahun segini-gini aja nih benjolannya. Tapi ada juga yang dalam waktu misalnya 1 bulan dokter itu udah membesar banget, kok cepet banget ya gitu. Nah jadi hal yang seperti itu dok benjolannya biasanya. Nah nanti kita lakukan FNAB persis. Hanya kalau saya biasanya tuh jelasin ke pasien, iya ini disuntik benjolannya persis kayak kita biasa kalau di lab PK tuh ngambil darah, saya bilang kayak gitu. Karena pasien kalau udah mikir ke patologi anatomi, dilakukan FNAB, itu tuh kayak biopsi, diambil dicubit dagingnya gitu loh. Pasti mikirnya tuh gitu, dok ini nggak diambil dagingnya ya dok, atau dicubit dicubit tumornya, enggak, saya bilang kayak gitu. Saya cuma ngambil pakai split sama jarum aja, saya bilang kayak gitu. Ini nggak apa-apa, oh gitu. Jadi banyak masyarakat awam yang kayak gitu. Berarti nggak perlu anestesi ya dok? Nggak perlu anestesi. Ada yang perlu anestesi dokter, itu namanya yang untuk area deep tadi. Kalau misalnya yang paru gitu, kadang kami pakai anestesi. Anestesinya anestesi lokal, itu aja sih kalau yang. Jadi nggak usah pakai anestesi. Kadang tuh pasien juga gitu dok. Dok ini nggak ada anestesi dulu. Udah takutan duluan nih, aduh. Iya, nggak ada anestesi nih dok, kayak gitu. Enggak, daripada 2 kali kan, kayak gitu. Kadang kami juga, apalagi benjolannya besar itu dok, misalnya sekitar anggaplah diameter yang 3-5 cm, kan dia luas ya, otomatis harus beberapa area. Jadi misalnya bisa sampai 2-3 kali kan, daripada nanti pakai anestesi 4 kali lagi kan gitu kan, lebih ini lagi. Biasa sih gitu dokter. Nah terus ada satu juga yang menggelitik, saya pernah ditanya pasien gini, dok ini habis dilakukan suntik di benjolan ini, benjolannya nggak jadi ganas kan ya, katanya gitu. Itu masyarakat awam itu suka banget yang kayak gitu. Dok kata saya tuh mikir berkali-kali dok buat kesini, katanya bilang kayak gitu. Kenapa? Saya bilang kenapa bu? Iya soalnya kata orang habis dilakukan ini tuh biasanya dari jinak tuh bisa ganas, ada mitos-mitos seperti itu. Terus saya bilang enggak kok bu, kalau memang hasilnya jinak ya jinak aja. Saya bilang kalau memang ganas ya ganas aja. Saya bilang kayak gitu. Nanti kita lihat hasil ke depan. Jadi mitosnya nggak benar. Nah, sobat sehat semua, jadi dengan melakukan pemeriksaan itu tidak akan merubah ya dok ya, tidak akan merubah kalau memang tadi memang tumornya jinak ya nggak akan, setelah pemeriksaan nggak akan berubah jadi ganas karena dilakukan pemeriksaan itu. Yang tadi buat untuk benjolan yang tadi, nah seperti tadi dokter Juwita sampaikan, lebih baik diperiksakan dulu ke dokter spesialis untuk menentukan pemeriksaannya, karena kan nanti diperiksa dulu nih, ini perlu pemeriksaan apa dari pemeriksaan fisik ya dok ya, harus dilihat dulu benjolannya seperti apa gitu. Oke, nah ini ada nih dok, bagus nih pertanyaannya. Izin bertanya dok, dari Gina Anan Dotda, perbedaan lab PK sama lab PA itu apa ya dok? Ini juga suka ditanya ya dok. Ya, banyak nih. Lab PK biasanya kan atau patologi klinik, bedanya di ini ya dok, spesimen yang kami periksa. Nah biasanya kan kalau untuk lab PK bisa urin, terus juga darah yang paling sering ya dok. Cek darah. Nah sedangkan kami dari patologi anatomi sudah dijelaskan sebelumnya tadi, pemeriksaannya itu meliputi yang jaringan tadi, jaringan yang setelah operasi, atau cairan yang di dalam tubuh, misalnya kayak efusif cairan pleura tadi, dari paru atau dari perut seperti itu. Nah itu memang bedanya. Terus juga kayak pap smear tadi ada pemeriksaannya. Jadi lebih ke spesimen sih dokter. Spesimen yang masuk ke kita itu berbeda untuk PK dan lab PA. Nah makanya tadi mungkin karena kadang masyarakat awam ini ngebandingin kan PK sama PA. Dok kalau PA tuh lama banget, tapi kalau PK sejam 2 jam udah selesai. Bisa ditungguin ya. Bisa ditungguin katanya kayak gitu. Itu tadi. Jadi yang sebelumnya saya jelasin prosesnya beda seperti kayak gitu dokter. Jadi bahan yang diperiksanya beda ya dok ya, untuk patologi klinik sama patologi anatomi bahan yang diperiksanya itu beda gitu. Nah ini ada lagi dok,
pertanyaan dari Indah Ferawati. Bertanya dok, kapan sebaiknya pap smear bisa dilakukan dan berapa persen tingkat keakuratan hasil pap smear itu sendiri dok? Kalau kapannya biasanya itu jangan pada saat ini menstruasi ya dok. Gitu, jangan pada saat kita menstruasi. Terus juga biasanya pasien itu kalau datang pap smear kayak saya tanyain, saya ada keluhan-keluhan kan, kayak gini, udah keputihan saya lama katanya, terus sudah mulai tuh biasanya pasien juga udah ini sudah mulai alert, mau pap smear aja kayak gitu. Atau ada juga yang memang pasien ini tuh yang kayak dokter Clara sampaikan tadi, per 5 tahun, 1 tahun, per 6 bulan. Nah itu ada tuh yang rutin ngelakuin. Memang ini saya tanya, Bu, ini udah keberapa? Oh, saya udah 4 kali nih dok. Wah, rajin banget. Saya bilang kebetulan ibunya juga sudah cukup berumur, sudah ini. Oh ya, katanya disuruh gitu dok, kata dia bilang kayak gitu. Nah itu jadi memang saya rutin. Terus tadi kapannya kalau misalnya memang ada gejala atau memang mau memeriksakan biasanya seperti itu dokter. Kalau untuk berapa persennya mungkin sekitar 80-90% ya dok untuk yang ini. Misalnya kayak cervicitis, saya memang sekalian pada saat pap smear kan biasa dokter juga udah bisa ngeliat tuh ada ini enggak erosi apa enggak apa. Biasanya kalau dokter objek misalnya cervixnya itu licin apa enggak, kan biasa sudah juga terlihat dari situ gitu. Jadi membantu sekali biasanya dokter-dokter klinisi itu menuliskan ke kita di sini misalnya ginekologinya normal, terus murtainya tuh licin, katanya itu membantu sekali. Memang pas waktu kita lihat ternyata mungkin ada infeksi saja gitu. Kalau pap smear itu dok nih, mereka berarti harus ke dokter obgyn dulu ya? Atau bisa langsung aja ke lab? Ya, nah beberapa pasien itu ada yang langsung ke lab dokter. Oh bisa aja bisa langsung ke lab. Memang, nah misalnya itu juga selain tadi yang saya ceritain keputihan yang misalnya adanya perdarahan tidak di luar menstruasi. Nah itu kadang juga pasien datang, kok ini ya dok, saya belum mens, ada keluar darah gitu. Itu bisa. Jadi tidak harus, kalau kebetulan di lab patologi anatomi kami di sini nggak usah harus ada rujukan dari dokter obgyn juga bisa. Biasanya memang permintaan sendiri ya. Permintaan sendiri pengen ditanya. Tapi memang paling banyak nih dari obgyn sini biasanya tuh mereka periksa dulu, terus nanti sudah ada slide yang dikasih yang objek gelasnya itu, terus nanti kita periksakan seperti itu. Oke, jadi buat Indah Ferawati, kalau memang ada keluhan ya dok ya tadi perdarahan di luar mens atau keputihan yang banyak, bisa aja lakukan pemeriksaan pap smear langsung ke laboratorium Rumah Sakit Sari Mulia. Jadi nggak perlu harus surat rujukan dari obgyn atau dari dokter kandungan, bisa langsung ya, bisa pemeriksaan. Oke. Nah selanjutnya izin dok. Nah ini juga pertanyaan bagus nih dari Hai XX. Izin bertanya dok, apa harus sakit dulu baru cek PA? Nah harus mungkin maksudnya ada keluhan gitu atau bagaimana nih? Karena kan pemeriksaan PA ini seperti tadi dokter Wita bilang ada sampel yang diperiksa gitu. Jadi sakit yang bagaimana dulu nih kalau yang dimaksud dari Hai XX nih? Gimana nih dok? Harus sakit dulu baru cek PA? Ya kalau misalnya nggak ada keluhan, kenapa ya dok kita ke dokter kan gitu ya. Jadi biasanya memang harus ada keluhan nih. Itu rata-rata kalau dokter PA itu kan dapat, tadi kan dokter Clara bilang penunjang ya dok. Nah biasanya ke dokter klinis dulu atau dokter spesialis. Nanti dilihat di situ kita apakah memang perlu PA nih, perlu ada, ternyata biasanya tuh kalau ke kami ada benjolan nih, harus dilakukan FNAB misalnya seperti itu. Mungkin kalau yang tidak terlalu ada keluhan atau mau kayak screening ya dok, ya si pap smear tadi ya dok. Iya, kan bisa buat screening tuh kalau pap smear memang karena rutin. Nah itu ya biasanya ada beberapa pasien yang nggak nunggu sakit, nggak nunggu keputihan atau nggak nunggu perdarahan, dia juga udah rajin pap smear misalnya seperti itu. Tapi kalau untuk yang lain, pemeriksaan yang lain biasanya memang pasiennya ke dokter spesialis dulu, nanti dijelasin sama dokter spesialis, ini harus dilakukan PA nih, karena harus dilakukan FNAB biasanya kalau yang rawat jalan
jalan ya. Nah itu nanti bisa ke dokter patologi anatomi, misalnya seperti itu. Berarti yang untuk pemeriksaan FNAB, terus pemeriksaan yang lainnya itu memang ada rujukan dari dokter spesialis ya dok, kecuali kayak pap smear bisa masih ya. bisa. Oke. Nah jadi buat sobat sehat semua, kalau untuk pemeriksaan patologi anatomi, karena memang ada bahan yang diperiksa, berarti ada keluhan yang seperti tadi dokter Wita bilang, misalnya benjolan yang lama nih, berbulan-bulan, bertahun-tahun, mau itu besarnya segitu aja atau besarnya makin besar, nah itu sebaiknya diperiksakan dulu ke dokter bedah, bisa, atau kalau anak-anak ke dokter anak, nah nanti baru diberikan rujukan untuk pemeriksaan lanjutan ke laboratorium patologi anatomi. Kecuali untuk pemeriksaan pap smear, sobat sehat bisa nih inisiatif sendiri, peduli sama kesehatan sendiri, bisa datang periksa tanpa nunggu harus ada keluhan perdarahan atau keputihan yang banyak gitu. Tapi syaratnya sudah memang aktif seksual ya dok ya gitu. Oke. Nah ini ada lagi dok. Dok izin bertanya, penyakit apa yang bisa dideteksi oleh pemeriksaan PA? Tadi mungkin sudah ya. Boleh dok sekilas-sekilas dok, mungkin tadi kelewatan dari sobat sehat. Jadi kita. Biasanya penyakit-penyakitnya itu yang paling sering ya mungkin ya dokter, saya jelaskan sebenarnya adalah yang area tadi, yang si benjolan tadi gitu, atau misalnya seperti untuk menentukan apakah ini jinak atau ganas. Nah yang lain juga ada infeksi, juga bisa dokter biasanya. Nah sudah saya jelaskan sebelumnya, misalnya contohnya TB yang paling banyak. Nah itu biasanya bisa dilakukan pemeriksaan patologi anatomi. Kalau misalnya TB yang paling cukup sering ya, bukan paling sering sih, cukup sering misalnya datang saya tuh ada benjolan. Jadi biasanya orang awam bilang TB kelenjar. Nah kayak gitu tuh bisa datang. Tapi ya enggak. Jadi jangan gini, kadang ada masyarakat juga bilang kayak gini, dok itu kalau udah ada benjolan di leher, terus anak-anak TB ya dong biasanya, langsung tembak gitu sama biasanya tuh pasien-pasien anak, orang tuanya tuh TB ya dok, ini ya dok, kata dia bilang gitu. Ada tuh beberapa pasien seperti itu, padahal belum tentu kan, bisa aja yang memang tidak spesifik, hanya infeksi biasa saja, lymphadenitis biasa juga bisa kayak gitu. Jadi jangan underestimate langsung gitu kan ya, itu infeksi. Lanjut juga bisa juga trauma dokter biasanya, tapi kalau trauma ini lebih ke arah pasien-pasien yang sudah dioperasi. Nah contohnya kayak torsiotestis itu loh. Jadi misalnya ada trauma area testisnya, kalau cowok main bola lah atau habis kecelakaan, biasanya kan dirujuk ke dokter urologi tuh. Nanti dioperasi. Nah itu biasanya nanti dokter urologi tuh tanya gitu, ini benar nggak torsiotestis? Nah seperti itu tuh area yang untuk trauma misalnya itu juga bisa. Gitu. Banyak banget tuh. Banyak ya. Nah tadi dari siapa tadi nanya? Jadi pemeriksaannya banyak ya dok ya. Sebentar ya dok. Penyakit, untuk penyakit yang bisa dideteksi tadi banyak ya, mulai dari benjolan-benjolan tadi. Ya, tumor ya, gitu biasanya kalau kita bilang. TBC kelenjar, mungkin sobat sehat pernah dengar TBC kelenjar ya, itu tadi yang kata dokter Juwita bilang ada benjolan. Banyak sih dok, apalagi dengan sosial media sekarang, benjolan sedikit di sini udah pada takut tuh, ibu-ibu, anak-anak dikira TBC semua tuh yang ada benjolannya, padahal banyak yang kemungkinan lain ya dok ya. Nah bisa juga dari kalau misalnya yang ada perutnya membesar, ada cairan di perutnya, nah itu juga bisa dilakukan pemeriksaan. Dibantu sama dokter bedah atau dokter penyakit dalam kan ngeluarin untuk menyedot cairannya. Nah cairan yang di perut atau asites, kalau mungkin sobat sehat pernah dengar, nah cairannya itu bisa diperiksakan yaitu di patologi anatomi, atau efusi pleura yang tadi juga disebutkan, cairan di rongga parunya itu juga nanti bisa dilakukan pemeriksaan di lab patologi anatomi. Nah, ini ada terakhir nih dok, pertanyaannya. Izin bertanya lagi dok. Nah ini yang tadi nanya tentang pap smear nih dok. Jadi kalau seandainya hasil pap smear mengarah ke ganas atau ke arah kanker serviks, pemeriksaan lanjutannya apa yang bisa dilakukan dok? Itu langsung ke dokter objin biasanya.
itu nanti di situ ada steps apa namanya jenis-jenis apa namanya terapinya. Berarti nggak perlu Sesuai dengan pemeriksaan hasil. lagi ya dok Nggak, ya? kalau dari kita itu terus nanti biasanya kan kami akan nulis misalnya nih arahnya ke sini misalnya mau cervicitis misalnya, sudah nanti langsung ke dokter, kalau hasil papnya langsung ke dokter obgyn. Nah itu biasanya nanti langsung dilihat, oh ya ini nanti langsung untuk terapi itu dari dokter obgynnya. Oh ya sama sekalian menambahkan nih dok. Ah, Jadi iya, kadang-kadang benar-benar. tuh pasien nih ada juga ini sebagai apa namanya masyarakat awam tuh suka bingung kan, dok ini tuh hasilnya tuh ini boleh dijelasin nggak dok? Itu ke dokter patologi anatominya. Kalau kebetulan kami punya apa namanya seperti kayak etik-etik dari dokter-dokter PA itu loh dok. Nah itu biasanya tetap yang menjelaskan itu adalah dokter klinisi. Karena kan kami penunjang nih dok. Iya. Nah saya kayak gitu. Kadang pasien hanya dok ini gak ganas kan ya dok ya? Terus ini jelasin hasilnya saya nggak paham, kata dia bilang kayak gitu. Oh iya nanti ke dokter yang mengirim ibu misalnya seperti itu. Jadi langsung ditanyakan ke dokter klinisinya. Nah sama kayak terapi tadi ini, dok ini habis ini ngapain? Terapinya ngapain lagi nih saya? Gitu. Nah itu kami serahkan kalau untuk pap smear silakan ke dokter obgyn seperti itu dokter. Nanti akan dijelaskan oleh beliau-beliau. Oh terapi selanjutnya ini gitu. Oke. Jadi kalau sudah dapat hasil dari dokter PA, selanjutnya kembali ke obgyn ya dok Iya, ya untuk kalau untuk tindakan yang selanjutnya apa? termasuk gitu. juga yang hasil operasi dok. Biasanya kayak gitu. Kadang pasien juga pernah waktu itu sampai nelfon lab, terus juga saya diceritain waktu itu sampai nelfon front office yang buat pendaftaran gitu. Ini saya minta jelasin ini hasilnya apa, katanya dia bilang kayak gitu. Terus iya tapi tetap akan kami sampaikan bahwa silahkan mungkin nggak sabar ya dok nunggu kontrol ke dokter klinisinya karena tuh kayak gitu pasien tuh. Saya bilang tetap itu adalah hak prerogatifnya dokter klinisi untuk menjelaskan hasil dari dokter patologi anatomi seperti itu. Oke. Maaf dok, nih ada satu lagi nih dok. Kayaknya banyak yang tertarik mengenai pap smear ini dok. Berapa lama waktu yang diperlukan seorang wanita jika ingin pemeriksaan pap smear tapi wanita tersebut baru selesai menstruasi? Nah biasanya tuh kalau udah sekitar seminggu 2 minggu ya dok supaya misalnya biar Benar-benar lebih bersih bersih ya. Saya juga saya tanya nih, biasanya kalau kita mengambil pap smear kan head pertama hari terakhirnya kapan bu? Udah selesai belum atau ini kan sukanya kita nanya kayak gitu. Oh iya ini udah dok udah selesai biasanya. Kalau saya sih lebih nyariin kayak sekitar 1 minggu ya. Kan udah bersih, udah ini. Walaupun memang kadang tuh pasien ada yang datang baru 3 hari yang lalu dok saya berhenti katanya. Oh ada yang kayak gitu. Jadi kayaknya lebih optimal sekitar 1 minggu ya dok. Nah itu jauh lebih jauh lebih nyaman kayaknya juga buat pasiennya seperti itu dok. Jadi tunggu benar-benar sudah bersih baru bisa dilakukan pemeriksaan pap smear. Wah, menarik nih ya. Saya juga nambah lagi nih ya itunya informasinya. Oke, ini pertanyaan terakhir tadi dok. Iya. Terima kasih ya dok sudah bersedia hadir menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah ini sebagai closing statement nih. Apa nih dok yang mau disampaikan dari dari laboratorium patologi anatomi dari Rumah Sakit Sari Mulia kita nih dok? Nah ya, jadi sobat sehat semua, yang pasti saya akan selalu mendoakan bahwa masyarakat Indonesia khususnya Kalimantan Selatan dan Banyumasin selalu sehat. Amin. Tapi kalau misalnya memang ada keluhan, silahkan diperiksakan ke dokter. Bisa juga selain dokter umum bisa ke dokter spesialis dan memang apabila ada diperlukan rujukan ke patologi anatomi itu jangan takut. Karena ada beberapa pasien dok yang takut awal itu mau FNB nggak jadi. Ada yang sabar tadi ya dok? Karena takut itu tadi itu nggak apa-apa. Jadi tidak semua yang mau saya sampaikan juga ya tadi tidak semua yang kita suntik tuh berubah sesuai mitos yang tadi. Yang pasti sangat membantu sekali untuk diagnosis dan juga terapi ke depannya seperti itu dok. Oke. Nah, sobat sehat, saya ingin memberikan kesimpulan. Jadi, untuk pemeriksaan patologi anatomi ini pemeriksaan penunjang. Jadi, semua yang ada keluhan sebaiknya harus ke dokter spesialis atau dokter umum dulu. Kalau memang nanti ada
rujukan untuk pemeriksaan ke laboratorium patologi anatomi, nanti akan diberikan rujukan dan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk pemeriksaannya, karena memang memerlukan waktu yang cukup lama, jadi ya memang harus bersabar menunggu. Bersabar. Nah, terus untuk di Sari Mulya, Rumah Sakit Sari Mulya, kita sudah ada juga pemeriksaan sitologi pap smear, sitologi non ginekologi, FNAB atau biopsi jarum halus, histopatologi ya dok ya. Iya. Nah, jadi bisa aja kalau mau pap smear bisa langsung datang, hasilnya bisa 1 kali dalam 24 jam. Dan yang terbaru nih yang tadi sudah disampaikan sama Dokter Juwita, ada pemeriksaan imunohistokimia yang sekaligus ada terapi hormonal untuk saat ini masih buat payudara dulu ya dok ya. Oke deh, wah menarik nih. Terima kasih ya dok. Baiklah, untuk podcast kesehatan hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian Sobat Sehat semua. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita ketemu lagi lain kesempatan dengan tema lain yang juga sama menariknya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih dok. Terima kasih semuanya.